Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah
yang berdalihkan seluruh hidupku. Saat lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Aku tak pernah ditinggalkan Tuhan. Tuhan setia kepadaku. Dia telah buktikan bahwa Yesus mengasihiku. Darahnya telah dicurahkan bagiku. Dia telah gantikan hukumanku. Apa yang tidak pernah kulihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hatiku, semua yang belum pernah kudengar, semua yang disediakan Tuhan bagiku. Aku mau terus percaya, aku mau terus berharap hanya kepadamu ya Tuhan. Kau tak akan pernah mengecewakan hidupku, tak akan pernah mengecewakan hatiku. Sebab Kau Allah yang baik, sebab Kau Allah yang baik, Bapa yang baik bagiku. Sekalipun Kau tinggalkanku, tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun tinggalkan, tak sekalipun Kau tinggalkanku, tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Shalom semuanya. Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada pagi hari ini saya akan berbagi sharing tentang pengharapan orang percaya. Rasanya tema tentang
pengharapan orang percaya ini sudah saya bahas beberapa kali. Dan setelah saya baca surat-surat Paulus kepada orang-orang yang dilayaninya, kepada jemaat-jemaat yang digembalakannya, saya sangat eee eee, terberkati dan juga terdorong untuk membuatkan berseri tentang pengharapan orang percaya ini. Karena eee, ini yang, eee, terlalu sering ditekankan oleh Paulus dalam surat-suratnya kepada jemaat-jemaat yang dilayaninya. Jadi, kalau pada judul saya tuliskan pengharapan orang percaya one of three, jadi, satu dari 3 bagian. Jadi saya yakin minimal 3 sesi ke depan saya akan buatkan sharing tentang pengharapan orang percaya, tetapi saya nggak tahu apakah bisa langsung berturut-turut atau berselang-seling gitu. Nanti, tergantung apa yang saya dapatkan untuk dibagikan gitu. Tetapi saya rencana mau membuatkan berseri tentang pengharapan orang percaya ini. Nah, ketika saya baca di kitab Kolose ini, eee, saya sangat diberkati olehnya dan 2 hari rasanya saya stay stay di chapter ini, di, eee, pasal ini untuk merenungkan betapa sebetulnya kita ini adalah orang-orang yang sangat-sangat beruntung dan bertepatan dengan peringatan, eee, eee, Jumat Agung dan juga kebangkitan Tuhan. Ini kan, erat kaitannya dengan apa yang dikerjakannya di kayu salib gitu. Nah, jadi saya betul-betul masuk ke dalam ke dalam ke dalam, eee, karya besar yang dikerjakan oleh Yesus di kayu salib. Dan saya mengakui bahwa di usia sekarang dan perayaan peringatan peringatan, eee eee, Kidung Jumat Agung, tadi saya bilang Kidung Agung ya, Jumat Agung yang paling saya hayati sepanjang hidup kekristenan saya. Hari Minggu bahkan saya, eee eee, teringat lagu-lagu, eee eee, di gereja lama yang yang, eee, sangat, eee, mengharukan gitu ya. Saya sampai nggak kuat, eee, menahan air mata gitu. Karena, eee, tadi saya katakan ini kali pertama saya bisa memaknai, arti pengorbanan Yesus di kayu salib dan apa yang dikerjakannya gitu. Andaikan saja Yesus tidak rela mati di kayu salib, tentu nasib kita sekarang itu akan sangat mengerikan. Sebab oleh karya Yesus akhirnya kita tidak menanggung akibat dosa yang seharusnya kita tanggung. Harusnya kita yang dipakukan pada pada salib itu. Di ayat, eee, di
di eee, saya sudah baca sampai pada pasal 2 di kitab Kolose ini, di kitab di Kolose 2 ayat 13 sampai 14 dikatakan, "Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia Yesus di sini, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib." Jadi surat surat hutang yang yang mendakwa dan mengancam kita akibat dosa, akibat pelanggaran kita, itu kan sudah dipakukan dengan kematian Yesus, digantikan, dan Tuhan katakan sudah selesai gitu. Nah, saya masuk dalam eee, dalam pemaknaan itu, dan saya betul-betul terharu gitu. Sepanjang minggu saya berkali-kali sepanjang hari itu saya, eee eee, tidak sanggup menahan air mata dan saya berlutut gitu ya. Saya katakan, "Tuhan, harusnya aku yang harus dipaku di situ. Harusnya aku yang menderita gitu sebagai akibat dari pelanggaranku sendiri, dosaku sendiri." Yesus tidak berdosa, tapi Dia menanggung dosa kita dan membayar lunas surat hutang yang seharusnya kita tanggung, yang kalau Yesus tidak mati, kita harus siap untuk didakwa dan kita diancam oleh hukuman dosa itu. Tetapi Tuhan memilih untuk mati, Dia menderita, Dia disalibkan supaya kita merdeka, supaya kita tidak akan didakwa lagi dan kita tidak perlu menanggung penderitaan akibat dosa kita. Saya masuk pada pengertian ini, memaknai ini, dan saya ada ambil beberapa komitmen sih. Saya bilang, "Tuhan, saya mau taat gitu, saya mau lebih sungguh-sungguh lagi," gitu. Ya, saya sudah belajar hidup taat total dari 6 tahun yang lalu kurang lebih. Tapi ketika saya menjiwai apa yang Yesus lakukan di kayu salib, saya bisa merasuk, di dalam jiwa saya tentang penderitaannya gitu ya. Sekalipun tidak menonton, film Passion of, eee, Christ, tapi itu kan kebayang gitu ya, bagaimana bagaimana bilur-bilurnya, dia dia ketika dicambuk, eee eee, dagingnya tercabik gitu ya, itu kan sesuatu yang sangat menyakitkan. Sedangkan dalam film aja kita tidak kuat melihatnya, apalagi dalam kenyataannya gitu ya. Yesus betul-betul menderita, menggantikan kita di dalam di kayu salib. Saya sebetulnya tidak begitu suka, eee, mengad eee, me me maksudnya gini, heboh dalam perayaan-perayaan seperti Selamat Natal gitu ya. Tapi saya, berusaha untuk mengucapkan itu supaya nanti jangan jangan pula ada orang yang berpikir bahwa saya seperti orang anti Natal gitu ya. Demikian juga dengan, perayaan-perayaan seperti Jumat Agung atau ya memperingati kematian Yesus. Saya kan di dalam, grup juga kan saya nggak terlalu heboh, eee eee, mengucapkan, eee, selamat, beribadah Jumat Agung atau Paskah gitu ya. Ya kalau para sahabat atau saudara juga melakukan itu nggak salah sih. Tapi kalau saya lebih pada masuk pada pemaknaan. Karena bagi saya sangat, memprihatinkan dan juga, menyakitkan sikap kebanyakan orang Kristen sejauh ini yang merayakan perayaan-perayaan, eee eee, agama Kristen seperti Natal dan juga bahkan, Jumat Agung dengan
dengan cara yang tidak tidak sepantasnya, malah, eee, seperti Natal, bahkan mungkin saat merayakan Paskah, mereka malah mabuk-mabukan, minum-minum, pesta pesta miras gitu ya, eee, bahkan ya mungkin ada yang berpesta pora gitu ya, dengan itu semua. Rutinitas sih dilakukan, bahkan mungkin kalau ke gereja, dia berpakaian ketika Jumat Agung, dia berpakaian pakaian kabung gitu ya. Tapi setelah itu hanya ritual aja gitu, itu hanya rutinitas saja. Tapi setelah keluar dari gedung gereja, kemudian hidupnya nggak berubah, nggak betul-betul memaknai apa yang Kristus lakukan di kayu salib, apa yang sudah dilakukan Yesus di kayu salib gitu. Nggak masuk pada pemaknaan itu, sehingga sekalipun berulang-ulang berpuluh kali merayakan Natal, terlebih Jumat Agung, merayakan kematian Yesus, hidupnya nggak berubah gitu. Nah, saya lebih pada pemaknaan itu. Bagaimana kemudian setelah saya me merenungkan pengorbanan Yesus, saya mengambil, eee eee, komitmen baru, memperbaharui komitmen saya untuk lebih khususnya memiliki sikap hidup yang yang menghargai apa yang Tuhan sudah lakukan di kayu salib, dengan sikap hidup yang lebih mengasihi Tuhan, lebih lebih taat, lebih sungguh dalam melayani, lebih sungguh-sungguh mempelajari, eee merenungkan firman-Nya, membaca firman-Nya, lebih lagi berkomitmen untuk memuji, menyembah Tuhan, berdoa, mendoakan orang lain, mengambil tanggung jawab dalam tanda kutip ya, apa yang mengambil bagian dan mengambil tanggung jawab dari tugas yang belum selesai dilakukan oleh Yesus, yaitu menuntun orang kepada pengenalan akan Tuhan, melayani jiwa-jiwa, karena itu kan yang menjadi tangis Tuhan, memberitakan kebenaran sejati, menuntun orang kepada kekristenan dan eee eee, kepercayaan, terlebih ketaatan kepada Tuhan. Makanya di dalam salib, yang saya perbarui, pada gambar, grup TRC, itu believe and obey. Jadi percaya dan taati gitu. Nah, itu yang saya perbarui, itu yang saya betul-betul resapi di dalam kehidupan saya, dan saya mau respons dengan cara yang pantas gitu ya, bukan bukan hanya liturgi, bukan cuma rutinitas, atau bahkan, kalau Jumat Agung dengan pakaian berkabung, tapi cuma pakaian saja yang berkabung, tapi nggak sungguh-sungguh masuk ke dalam, eee, kisah pengorbanan itu, dan itu sangat sangat, eee, memprihatinkan gitu. Nah, apa yang saya katakan tadi tentang, pengorbanan Yesus yang kita baru saja rayakan, itu erat kaitannya dengan pengharapan yang Tuhan telah kerjakan 2000-an tahun yang lalu. Kita sekarang menjadi orang-orang yang sangat beruntung. Kita nggak betul-betul, saya nggak tahu apakah para sahabat dan juga saudara seperti saya gitu ya, yang betul-betul, eee, menyadari bahwa nggak habis pikir gitu ya, bukan nggak habis pikir, eee, nggak nggak, eee, bukan nggak habis pikir, tapi sungguh nggak bisa dimengerti gitu. Sungguh nggak bisa dimengerti, kenapa kok saya gitu, yang dikasihi Tuhan. Padahal saya bukan orang yang hebat. Saya juga merasa bahwa saya bukan dari bangsa yang hebat. Dan saya adalah kelompok minoritas yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kita betul-betul dipilih gitu. Kita
orang-orang yang sangat beruntung. Di Kolose 1 ayat 3, 4, dan 5 dikatakan seperti ini. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dan dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kami dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Ayat 12 berkata, saya langsung lanjutkan ke ayat 12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi kalau tadi saya katakan gak habis pikir kenapa kok kita mendapatkan kasih karunia. Gak habis pikir dari miliaran orang. Kita ini dipilih. Dan Tuhan sudah siapkan kita sebuah kerajaan terang. Kerajaan Allah, kerajaan kekal, di mana nanti Tuhan ada di sana dan kehidupan yang diimpikan oleh banyak orang. Ada banyak orang di luar sana yang dipilih tapi belum tentu diselamatkan karena dia tidak mengerti tentang pengharapan ini. Akhirnya sekalipun dia menjadi orang yang beragama Kristen, tapi dia tidak mengerti pengharapan ini, lalu hidupnya biasa-biasa aja. Tapi ada juga orang, ya sama sekali, manusia diciptakan jadi manusia gitu. Tapi pada akhirnya orang-orang ini tidak mengenal kebenaran dan tidak mengenal kasih Tuhan. Tetapi kita mengenal kasih Tuhan dan kita dikasihi, kita sudah disediakan sebuah kerajaan dan Tuhan telah memindahkan kita oleh karyanya, oleh pengorbanannya di kayu salib. Tuhan telah memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Dan itu akan terjadi nanti. Kalau kita tetap percaya, kita tetap setia, kita tetap memelihara iman kita, dan kita menjaga ketaatan kita. Saya harus katakan ini dengan lengkap. Gak boleh dan gak cukup hanya memelihara iman, tapi harus menjaga kasih dan ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, ini yang Paulus ingatkan kepada jemaat di Kolose, supaya mereka tidak menjadi lemah dalam hidup ini, karena setiap orang, setiap manusia, setiap zaman itu tentu ada pergumulan hidup, ada tantangan hidup. Tetapi Paulus lewat suratnya berkata bahwa jangan sampai, nanti saya baca di ayat selanjutnya, jangan sampai ya di ayat 23 nanti saya baca, supaya kamu jangan digeser dari pengharapan Injil itu. Jangan karena tantangan hidup, persoalan hidup, seolah-olah semuanya berakhir gitu. Gak bisa seperti itu. Kamu harus ngerti, ada pengharapan Injil, di mana kita ini dikasihi oleh Tuhan. Kita ini sudah disediakan kerajaan terang. Kerajaan Allah udah menunggu kita. Hanya tinggal bagian kita tetap setia, pelihara iman, mengasihi Tuhan. Nanti ada beberapa hal yang harus saya rinci, hal-hal apa yang kita harus kerjakan selama hidup ini. Dan pelihara ketaatan. Karena apa yang kita dapatkan di dalam kerajaan terang itu tidak ternilai. Dan kita harus sungguh-sungguh sadar bahwa kita sudah dipindahkan dari kerajaan kegelapan ke dalam kerajaan anaknya. Di mana Yesus sekarang bertahta dalam kemuliaan. Nah, lalu bagaimana seharusnya sikap orang percaya
sambil menantikan kegenapan janji itu. Saya rinci di sini bahwa kita selama hidup, kita harus berusaha mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu menjadi orang Kristen gak cukup hanya ke gereja sekali seminggu, apalagi dengan bermegah dengan KTP Kristen, tapi harus bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, kalau mau bertumbuh, kalau mau kenal Tuhan siapa, berarti harus belajar, bukan cuma baca firman Tuhan. Belajar firman Tuhan, membacanya dan mengerti kehendak Tuhan. Lalu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Kalau memberi buah ini bukan cuma buah perkataan, bukan juga cuma buah karakter yang harusnya berubah dari karakter yang lama, manusia lama menjadi yang baru, tetapi juga dalam sikap hidup, perbuatan. Tapi bukan cuma itu. Ada hal kalau saya rinci secara detail, itu ada banyak. Saya lebih rinci rampingkan sesuai dengan aktivitas kita di dalam pelayanan ini, supaya lebih mudah mengerti. Buah-buah apa yang baik yang kita perlu lakukan sesuai dengan tuntunan TRC sambil menantikan Tuhan. Karena nanti saya akan baca ayatnya. Paulus mengatakan bahwa kamu harus berbuah hal-hal yang baik supaya kamu layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Kamu juga harus mengerti kehendak Tuhan. Contohnya, apa yang kita lakukan di dalam pelayanan ini adalah bertekun untuk membaca firman. Itu kan hal-hal yang baik, pekerjaan yang baik yang mesti dilakukan. Tekun saling mendoakan, memiliki ketekunan dalam berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Saya baca di Kolose 1 ayat 9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Kami minta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi orang Kristen yang mengerti pengharapan yang Tuhan sudah sediakan di depan, itu harusnya memiliki sikap yang bersemangat untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Di waktu-waktu yang lalu kan saya katakan, kita ini bukan hewan. Kita ini ciptaan Tuhan yang paling mulia, yang diciptakan seturut dengan gambarnya dan diciptakan disertai dengan tujuan hidup. Saya sudah mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupanku dan saya mau tahu lebih lagi dan saya mau hidupi itu. Nah, orang yang sudah mengerti tentang pengharapan apa yang Tuhan sudah sediakan di depan, dia nggak pasif menunggu sampai ajal datang, do nothing untuk di dalam hidupnya gitu. Seperti orang yang nungguin mati atau Yesus datang gitu. Enggak gitu. Tapi harus aktif mencari kehendak Tuhan dalam hidupnya lewat membaca firman, lewat penundukan dirinya dalam satu tuntunan komunitas, supaya nanti by proses dia mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupannya, lalu juga mencari Tuhan dalam persekutuannya. Jadi ini tanggung jawab orang Kristen sejati. Makanya harus baca firman. Berbagai cara Tuhan membukakan kita apa kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan? Ya dengan baca firman. Nanti kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Lewat komunitas yang sudah punya misi. Lewat persekutuan pribadi, akhirnya kita mengerti isi hati Tuhan. Jadi orang Kristen yang mengerti pengharapan ini harus berjuang penuh semangat untuk mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupannya.
ayat 10, ini masih ada kaitannya. Jadi Paulus berdoa supaya jemaat di Kolose mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Kalau mengerti kehendak Tuhan, dilanjut di ayat 10, sehingga hidup layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Jadi kesimpulannya, kalau seseorang dalam hidupnya tidak menemukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya, akhirnya kan dia nggak bisa menggenapi apa tujuan Tuhan dalam hidupnya. Dia nggak kerjakan karena dia nggak ngerti kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Saya contohnya, saya ngerti tujuan hidupku sekarang. Bukan mencari uang, bukan membangun karir atau bisnis, bukan. Tapi melayani orang, menuntun orang, mengajari orang ke dalam pertobatan, pengenalan akan Tuhan. Nah, karena saya tahu kehendak Tuhan dalam kehidupanku, aku kerjakan itu, Tuhan senang gitu. Tuhan senang. Akhirnya hidupku layak gitu. Karena saya ngerti kehendak Tuhan, aku lakukan itu. Jadi Tuhan senang gitu. Tuhan jadi berkenan atas hidupku. Nah, sebaliknya, kalau orang nggak ngerti tujuan hidup Tuhan dalam hidupnya, karena dia nggak ngerti, jadi dia nggak tahu mau lakukan apa. Ya Tuhan nggak senang atas kehidupannya. Jadi penting untuk kita menemukan menemukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tadi saya katakan lewat pembacaan firman. Makanya baca firman sungguh-sungguh mengerti apa yang dibaca. Lalu memiliki kerendahan hati, dituntun orang yang sudah lebih rohani. Supaya dipimpin kayak guru ngajarin murid, lakukan ini, lakukan ini. Akhirnya by proses ngerti apa yang mesti dilakukan. Lalu pada tahap selanjutnya setelah memiliki kedewasaan rohani yang terus bertambah, dia bisa bersekutu, berinteraksi dengan Tuhan untuk menanyakan apa yang Tuhan mau kehendaki, apa yang Tuhan kehendaki untuk aku lakukan dalam hidupku. Bisa bertanya seperti itu. Jadi perlu setiap orang untuk mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Supaya apa? Supaya hidupnya layak di hadapan Tuhan. Supaya hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kalau udah ngerti kehidupan, ngerti panggilannya dalam Tuhan, ngerti kehendak Tuhan dalam hidupnya, sehingga pada akhirnya apa? Memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saya bersyukur udah pada tahap itu. Saya terus bertumbuh dalam kerohanian, saya berbuah dalam perkataan, perbuatan, sikap hidup, ibadah, dan juga pelayanan. Nah, oleh sikap hidup yang terus seperti ini, mengejar dan mengerjakan kehendak Allah dalam hidup, berbuah, hanya Tuhan senang gitu. Tuhan berkenan. Sehingga kalau nanti ketemu Tuhan, kita menjadi orang yang layak. Tadi saya katakan berbeda dengan orang yang nggak ngerti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Karena dia nggak ngerti, nggak lakukan apa-apa, nggak berbuah, ya gitu aja hidupnya. Apakah Tuhan itu, atau sama kayak bos di dalam dunia lah, dalam pekerjaan, senang lihat anak buah yang model begini, nggak berbuah, nggak ngerti apa yang dilakukannya. Jadi kita harus berjuang setiap orang untuk mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya kalau udah ngerti kehendak Tuhan itu, lalu kita kemudian kita berbuah. Jadi gini, orang yang nggak ngerti kehendak Tuhan dalam kehidupannya, dia mau berbuah kayak apa? Karena dia nggak masuk dalam rencana itu. Seperti yang kayak kemarin lah saya katakan, Bu Alinang akhirnya kemudian menemukan panggilannya di dalam pelayanan ini. Ya, saya sebut admin aja dulu ya sebagai contoh. Ya, termasuk di intercessor yang menemukan panggilannya berdoa. Ya, seperti Bu Lini yang hanya, maaf bukan berarti merendahkan, tapi cuma jemaat biasa kan tadinya, tapi sekarang berbuah. Ya, Bu Wanti juga yang punya kerinduan untuk memenangkan jiwa, tapi karena budaya di Hong Kong yang tidak seperti di Indonesia, ada kumpul-kumpul komsel, ditambah lagi dengan pandemi, tapi akhirnya bisa berbuah karena menemukan panggilannya. Oleh sikap yang terus-menerus lakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya, hanya di atas sana, di surga, Tuhan lihat semuanya dan Tuhan senang atasnya.
berbuah dalam segala pekerjaan yang baik. Tentu mulai dari kehidupan sehari-hari, dari perkataan, perilaku yang berubah, karakter, tetapi juga buah. Karena di sini dikatakan berbuah dalam segala pekerjaan yang baik, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Oleh pembacaan firman Tuhan yang berulang, semakin mengerti Tuhan dengan benar. Dan perlu sekali mengenal Tuhan dengan benar dalam kekristenan. Kalau enggak, ya gitu-gitu aja, cuman ikut-ikutan gitu. Akhirnya karena ikut-ikutan, ya ngikut Tuhan juga tanpa gairah, tanpa semangat gitu. Lakukan semuanya juga asal-asalan gitu. Di ayat 11 dikatakan, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, dan menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Sebab itu kamu, ayat 23, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Jadi selain mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Lagi-lagi saya katakan, sumber pengetahuan yang benar tentang Allah. Buku untuk mengerti Tuhan dengan benar itu ada dalam firman Tuhan. Jadi kalau mau mengerti Tuhan termasuk kehendaknya dengan benar, sehingga olehnya setiap kita berbuah, dan akhirnya oleh buah itu kita kemudian berkenan, kita layak di hadapan Tuhan. Itu harus cari dalam firman Tuhan. Mengerti sungguh-sungguh apa yang dibaca. Lalu apa yang kita lakukan lagi selagi kita menantikan kegenapan janji itu. Entah kegenapan nanti setelah entah itu rapture kalau itu terjadi, atau the second coming ketika Tuhan nyatakan dirinya. Kita harus sabar dalam menanggung segala sesuatu. Tadi saya sudah baca ayatnya. Kita harus punya sikap hati dengan penuh ucapan syukur dan sukacita kepada Tuhan. Lalu kemudian kita harus bertekun dalam iman akan pengharapan Injil. Jadi kalau orang sudah ngerti pengharapan ini, betapa kita tadi saya katakan masih ada hubungannya dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Dia kerjakan semuanya. Sebetulnya bukan hanya menggantikan kita di kayu salib, bukan cuma melunasi surat hutang kita, tapi telah memindahkan kita dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan di mana anaknya itu sekarang telah bertahta dalam kemuliaan. Kita dipilih dan masuk ke dalam kerajaan terang. Kalau sudah mengerti itu semua, maka sebetulnya sangat sangat tidak pantas orang Kristen, orang percaya itu memiliki sikap hidup yang bermalas-malasan, putus asa, kehilangan pengharapan, tidak bersemangat dalam hidup. Saya kadang merasa nggak enak hati gitu ya kalau kayak di grup keluarga, atau seperti sekarang saya sedang belajar di Instagram. Saya selama ini hanya pakai di Facebook, dan ketika zaman WA itu juga ya namanya teknologi ya, itu kebiasaan kita aja, kayak handphone kita, kalau kita nggak biasakan kutak-atik kita nggak ngerti gitu. Nah saya mulai sediakan waktu belajar di Instagram gitu ya. Kadang-kadang juga ikonnya itu kan beda-beda ya. Nah saya aktif di situ seperti orang yang uh, yang tidak terdampak apa-apa gitu ya. Terkesan seperti orang nggak peduli dengan penderitaan orang karena pandemi gitu ya, kesesakan orang. Di dalam keluarga, grup keluarga juga saya aktif gitu ya. Termasuk di dalam hidup dan di dalam grup ini, di dalam pelayanan ini, ketika saya seolah seperti orang yang bagaimana ya saya katakan ya, sangat menentang atau tidak menyukai perilaku kita yang
yang seperti orang yang nggak berpengharapan gitu ya. Seolah-olah saya ini tidak mengerti penderitaan setiap kita, kesesakannya karena pandemi, eee eee, beban hidupnya gitu ya. Padahal sebetulnya saya hanya kemudian merespons, eee, pengharapan itu dengan sikap yang benar menurut saya. Saya nggak mau menjadi malas-malasan, saya nggak mau kehilangan semangat, saya nggak mau menjadi lemah, apalagi kehilangan pengharapan. Saya nggak mau digeser pengharapan saya, sukacita saya, damai sejahtera saya dari pengharapan Injil yang ada dalam firman Tuhan. Saya hiburkan diri saya dengan ini semua, sehingga saya nggak mau lemah, saya nggak mau menjadi malas, saya nggak mau kehilangan sukacita dari kesesakan beban hidup yang Tuhan izinkan terjadi. Saya kalahkan itu dengan sukacita pengharapan ini. Betapa kita sudah beruntung gitu. Karena itu miliki sikap hati yang yang berkenan kepada Tuhan. Jangan jangan menjadi orang Kristen yang nggak tahu diri, kemudian jangan menjadi orang Kristen yang yang apa ya saya bahasakan, yang ya jadinya jangan seperti orang Kristen yang buta gitu ya. Nggak tahu kalau dirinya sebetulnya hidup ini kan hanya dijalanin aja, kemudian pada akhirnya kalau pelihara iman dan kasih kepada Tuhan ketaatan, pada akhirnya kan kita akan sampai kepada kerajaan terang itu. Jadi apa yang membuatmu kemudian tidak bersemangat melakukan semuanya? Keterlaluan kan kalau kemudian gak suka, gak mencintai firman itu. Keterlaluan kan kalau cuma minta harga setia konsisten untuk baca firman, untuk membangun persekutuan sama Tuhan, memuji menyembah Tuhan, beribadah, eee, memaksakan diri untuk taat. Itu kan kebangetan kan? Itu keterlaluan kan sikapnya. Itu ada beberapa hal yang membuat seperti itu. Emang masih buta dengan pengharapan. Nggak ngerti apa yang Tuhan kerjakan di depan, apa yang Tuhan sudah tulis, apa pengharapan Injil yang Tuhan sudah kerjakan di dalam dirinya. Maka melalui sharing tentang pengharapan ini, hendaklah yang setiap kita yang punya telinga, ke depan berubah sikap. Kesesakan boleh tetap ada, tekanan hidup boleh tetap ada, tapi jangan punya mentalitas seperti orang orang ini dong, orang orang tawanan yang masih hidup dalam kegelapan. Bersukacitalah untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan. Kerajaan terang Tuhan sudah kerjakan. Dan kita sedang menuju perjalanan ke dalam kerajaan di mana anaknya itu yang sudah bangkit dengan kemuliaan sedang bertahta dan menunggu kita. Jadi nggak pantas banget kalau orang percaya kelakuannya itu malas-malasan untuk baca firman. Nggak suka memuji menyembah Tuhan. Masalah dikit down. Apalagi cuma menghadapi kemalasan, kejenuhan, kebosanan gitu, langsung inkonsisten. Nggak bisa dipegang sikapnya untuk setia, konsisten, bersemangat untuk melakukan semuanya. Itu kan bagi saya, sorry ya, ini memang Kristen-Kristen yang buta gitu ya, nggak ngerti apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupannya, apa yang Tuhan sudah sediakan di depan. Bersukacitalah, kalau nggak punya seperti orang dunia di dunia ini, kan emang nggak terlalu perlu, karena kita nggak hidup di dunia ini, kita hidup di dalam kerajaan terang, Tuhan pasti pelihara. Dan oleh pengharapan yang hebat itu, mestinya nggak boleh lagi malas, nggak boleh lagi, apa ya, ogah-ogahan untuk melakukan semuanya. Harusnya lebih sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, penuh dengan ucapan syukur, eee eee, berterima kasih untuk semuanya, mengenang-enang apa yang ditulis oleh Injil atas kita, bahwa Tuhan sudah memindahkan kita kepada kerajaan anaknya itu, gitu ya. Berpengharapanlah.
orang Kristen, orang percaya yang orang Kristen yang berkategori orang percaya yang hidup dalam pengharapan, mestinya nggak bisa digoncangkan oleh keadaan dunia ini. Jadi, uh, 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 bercerminlah uh, dengan hari-hari yang lalu gitu ya. Dengan setelah sekarang saya bagikan tentang pengharapan ini, cepat-cepat malu dengan perilaku itu. Ada pergumulan hidup, terus kemudian lemah dalam melakukan semuanya. Itu tadi saya katakan, dasar memang orang Kristen buta, nggak ngerti apa yang Tuhan sudah sediakan di depan. Masa gara-gara hal-hal kehidupan kemudian kehilangan semangat untuk melakukan semuanya. Apakah bisa ditukarkan itu? Apakah itu bisa hal-hal dunia itu kemudian bisa menyaingi kerajaan terang itu? Nah, jadi kalau udah ngerti sebetulnya apa yang kita dapatkan dari mengikut Tuhan, mestinya harus berlomba, harus bersemangat, harus melakukan berlomba-lomba untuk menghasilkan buah tadi, hal-hal yang baik dalam kehidupannya, dalam perkataan, perbuatan, karakter, juga sebagai bentuk terima kasih kepada Tuhan. Ya tadi saya katakan harus mengambil bagian dalam tanggung jawab yang Tuhan belum selesaikan. Kita mendoakan orang, kita mengambil bagian dalam pelayanan sesuai dengan kapasitas kita. Ini adalah sikap dalam merespons apa yang Tuhan kerjakan di kayu salib dan apa yang Tuhan sudah perbuat dalam pengharapan Injil. Jadi tadi saya katakan, makanya saya nggak begitu suka tuh sebetulnya uh, apa ya terlalu heboh perayaan Natal, apalagi berbaju saya berbaju orang-orang kayak gereja ke gereja memakai pakaian kabung, hanya berkabung hari itu juga tanpa memaknainya. Peringatan kematian Yesus itu sebetulnya harus menjadi momentum yang rutin untuk terus memperbaharui komitmen kita kepada Tuhan dan juga memperbaharui uh, uh, semangat kita, komitmen kita dalam mengikut Tuhan. Jadi dengan sharing ini, ngerti apa yang Tuhan sudah sediakan dan juga kiranya kita juga uh, terus memaknai apa yang Tuhan kerjakan, penderitaannya yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Itu tidak kemudian dilecehkan dengan sikap hati, sikap hidup yang rendahan seperti itu. Berubahlah. Kalau tekanan seperti itu saja, tekanan hidup bisa menggeser komitmen kita, menggeser semangat kita, menggeser cinta kita kepada Tuhan. Saya pikir sikap seperti itu tidak akan pernah, tidak mungkin menyenangkan hati Tuhan. Padahal Paulus tadi katakan bahwa harus berbuah, harus menjaga sikap hidup yang berkenan supaya kita layak gitu. Karena kalau Yesus datang, itu yang kita harus perjuangkan. Makanya setiap hari itu kan kita harus baca firman, merenungkannya, ya, menjaga kerohanian kita tetap on supaya apa? Kita punya tanggung jawab untuk kan Tuhan bilang berjaga-jaga sebab kamu tidak tahu akan hari dan waktunya. Jadi kita harus berjuang bahkan berpikir bahwa seolah-olah hari ini adalah hari yang terakhir kita hidup. Kita harus berjuang supaya mempertahankan hidup yang layak tadi. Jadi kalau orang katanya udah punya pengharapan di dalam kerajaan terang, tapi malas-malasan, inkonsisten, kehilangan semangat. Masa seperti itu sikap hidup yang layak? Sikap hidup yang layak itu harus bersemangat, nggak boleh dipengaruhi oleh apapun juga gitu. Tetap bersukacita, mengucap syukur tadi katanya.
nggak boleh lemah. Kita harus lakukan bagian kita. Bahkan waktu yang sisa sebetulnya kita kita pakai untuk merespons pengorbanan Yesus itu dengan sikap hidup yang berkenan tadi, dan juga menunjukkan sikap hidup yang bersukacita karena Tuhan udah kerja, udah gantikan surat hutang kita, plus Dia sediakan kita kerajaan terang di mana Yesus ada sekarang. Jadi kalau orang percaya hidup seperti ini, gak akan putus harapan, gak akan hilang pengharapan. Malu sebetulnya sama Tuhan. Kenapa? Terlebih yang gak baca firman, gak berdoa, malu lah. Udah dikasihi Tuhan, disiapkan kerajaan terang, kemudian digantikan di kayu salib, tapi sikapnya itu loh, baca firman aja gak punya gairah, mestinya malu. Apalagi kalau masih berbuat dosa, sengaja berbuat dosa dan menikmati dosa. Nah, tapi saya kasih tahu di sini pengharapannya. Kita diberikan anugerah, kita emang udah disiapkan di sana. Kalau kita tidak mempertahankan kehidupan yang layak, dengan sikap hidup kita, dengan praktek hidup kita, dan saya garis bawahi di sini, dengan ketaatan kita, jangan berharap kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kiranya apa yang saya bagikan hari ini membangkitkan semangat kita, miliki rasa malu di hadapan Tuhan. Udah digantikan di kayu salib, udah disediakan kerajaan terang. Masa sih sikap hidupnya kayak gitu? Hal-hal dunia ini mempengaruhi cintanya kepada Tuhan. Berawas-awas dengan sikap hidup. Kalau Tuhan datang dengan tiba-tiba dan kita nggak didapati, dan kita didapati tidak berkenan, tidak layak menurut pandangan Tuhan, Tuhan juga bisa menolak. Sebab orang Israel yang asli pun bisa ditolak, dibinasakan oleh Tuhan. Apalagi kita yang dicangkok, carang yang dicangkok. Bukan bangsa pilihan secara fisik, tapi karena kasih karunia kita dipilih. Karena kalau umat pilihan saja secara fisik Tuhan tolak, karena sikap hidup yang tidak seturut dengan maunya Tuhan, tidak layak, apalagi kita. Jadi berawas-awas. Kejar kehendak Tuhan dalam hidup. Berusaha hidup berkenan. Berbuah. Sabar. Tekun. Dengan semuanya. Terus mengucap syukur. Supaya didapati berkenan di hadapan Tuhan. Lagi-lagi saya katakan, orang Kristen yang kehilangan semangat, gairah, cinta kepada Tuhan oleh hal-hal yang sementara, bagi saya adalah orang-orang Kristen yang buta, yang nggak ngerti apa yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupannya. Kiranya sharing ini juga mencambuk kita supaya berubah perilakunya. Jangan karena kehidupan sementara yang hanya tidak tentulah tidak sampai 100 tahun, sedangkan usia manusia juga 70-80 tahun. Berapa usia kita sekarang? Jadi sebetulnya hanya puluhan tahun ke depan, dan itu pun kita kan tidak gini loh. Apa yang kita rasakan sekarang kan kita nggak tahu akan Tuhan pulihkan dalam beberapa minggu, beberapa bulan ke depan atau tahun depan. Jadi apakah gara-gara hal-hal yang sementara sekarang kemudian kita tercatat sikap hidupnya pada masa ini, pada waktu ini adalah orang Kristen yang nggak berkenan? Saya nggak mau seperti itu. Saya mau memaknai apa yang Tuhan kerjakan dengan memperbaharui komitmen saya, semakin mencintai Tuhan, semakin bersungguh-sungguh mengikut Tuhan, menaati Dia, melayani Dia, terus berjuang untuk mendapatkan hidup yang layak itu. Bersukacita apa yang Tuhan kerjakan. Itulah respons yang tepat menurut saya untuk menghargai karya Yesus, termasuk apa yang telah disediakannya di dalam kerajaan terang. Nah, kiranya apa yang saya bagikan kali ini mengubah kita di hari-hari yang akan datang. Saya bacakan lagi yang terakhir ya. Saya bacakan lagi saya nggak tulis pada capas, tapi baca aja nanti di Kolose 1 ayat 29. Paulus katakan seperti ini. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja
yang kuat di dalam aku. Jadi Paulus ini berjuang dengan segenap tenaganya supaya saya baca di ayat 28. Dia yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dengan segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja di dalam aku. Jadi ini yang saya perbuat juga. Jadi sebetulnya orang yang ngerti bagaimana melayani ala Paulus gitu ya. Saya bukan menyamakan diri saya dengan Paulus, tapi saya bersyukur ternyata pelayanan saya meneladani orang hebat ini gitu ya. Itu yang saya lakukan. Kenapa saya nggak jemu-jemu untuk teriak-teriak, untuk ingatin gitu ya, bersemangat, bersemangat, bersemangat gitu. Supaya apa? Jangan jangan akhirnya kemudian kehilangan sesuatu yang besar itu karena kebodohan kita dalam berperilaku. Sehingga kita didapati tidak layak gitu. Nah, berubahlah untuk hari-hari yang akan datang. Kalau dirimu punya telinga yang mendengar dan memperhatikan apa yang saya bagikan ini, harusnya memperbaharui komitmen diri. Semakin taat lagi, semakin berkenan lagi, semakin bersungguh-sungguh lagi, semakin bersemangat lagi, semakin bertekun mencari kehendak Tuhan, semakin berbuah. Hidup dalam ucapan syukur. Tadi nasihat Paulus apa? Harus sabar, harus bertekun. Apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, harus bertekun, sabar menghadapi semuanya. Supaya didapati layak di hadapan Tuhan. Nah, ini saja yang saya mau bagikan pada kesempatan ini. Diperhatikan, disimpan dalam hati. Jangan lagi terus-menerus seperti orang bodoh, berperilaku bodoh. Cuma dengar hari ini, lupa. Simpan dong di dalam hati, renungkan dong. Termasuk karya Yesus tuh harus diresapi, dimaknai. Supaya nggak jadi orang yang sembarangan lagi, yang sengaja berbuat dosa. Harusnya kita yang disalibkan, tadi kan saya bilang. Tapi Tuhan sudah gantikan. Gitu ya. Belajar menghargai karya Yesus. Respons dengan sikap hidup yang layak dan berkenan. Selamat menjelang doa pagi untuk kita sekalian. Sangat semangat berpuasa kepada para sahabat yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi, besar kesetiaan. Tuhan, besar kesetiaan-Mu, kasih setia Tuhan.